13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Itu Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa? Akulah guru dan Tuhan. Jadi kakak bilang Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan. udah nggak bener. Loh, salah ayatnya. Bibelnya disalahin. Maksudnya itu paling mulah ya kak, bukan soal dia itu Allah Tuhan itu sebenarnya. Ini juga saya mau menjawab pertanyaan kamu. Akan ada nabi setelah aku, kata Yesus. Coba kakak baca Matius 24 ayat 11. Wah itu aku kayaknya udah tahu. Maksudnya nabi-nabi yang lain memang banyak kak. Ada nabi palsu namanya setelah Iya. Jadi setelah Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video diskusi lintas agama atau debat terbuka antara apologet Kristen dan juga para penanya dari semua kategori yang ingin belajar tentang teologi atau beragama. Tentunya diskusi ini terjadi bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya dan harus siap juga untuk ditanya. Dan siapkan waktu dan juga konsentrasi saudara, jangan sampai terlewatkan, karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan yang membuktikan kebenaran sesuai dengan data. Silakan dan saksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Iya ini yang tadi itu, maksudnya biar saya tuh nggak bertanya-tanya lagi. Oh kalau di dalam Kristen tuh penjelasannya begini rupanya. Jadi saya tahu juga gitu loh kak. apa lagi yang mau ditanya Kak Gerlin yang udah kuputusin tadi? Janganlah putus kita Kak. Kan kita belum pacaran. Nafsu. Gue Kisah masih dengan para nafsu rasul, Kak. soalnya. Kisah para rasul kak. Kisah para rasul. Kenapa kisah para rasul? Kisah para rasul 3 Bacalah mau apa yang ditanya. ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus ditinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan keperantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah gitu kak. Coba baca ayat 2-3-nya sekali lagi. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, maksudnya Kakak tahu nggak siapa nabi-nabi nabi yang itu? lain juga dong. Nabi itu yang dimaksud di situ apa? Siapa? Nabi Isa. Nabi Yesus. Ya, Yesus. Ya. Kakak kalau nggak mendengarkan Yesus akan dibinasakan. Nggak mau dengerin Yesus. Nabi-nabi yang lain juga kak, bukan nabi. Oh, nabi itu Kak, nunjuknya itu satu. Lihat nih, yang Bukan nabi-nabi ayat yang 21 itu. gimana nih coba? Sekarang saya tanya Kak, yang dinubuatkan Musa ini kan tentang satu nabi. Nabi itu siapa? Nabi Yesus, tadi kakak udah jawab. Jadi kakak kalau tidak mendengarkan Nabi Yesus, kakak Betul. dibinasakan. Ya udah Kak, baptislah kita sekarang yuk. Loh. Soalnya Nabi Yesus Betul. bilang, Nah, ini bentar, Nggak soalnya nyampe Nabi kan, Yesus jadinya bilang, nggak sabar. nyampe kakaknya mikirnya saya. Kakak Nggak nggak mau nih dibinasakan. Saya mengikuti Yesus loh kak. Loh, ya udah Yesus nyuruh baptis. Kakak udah baptis belum? Nih di sini udah ada penyempurnaan agama kakak. Makanya nabi-nabi itu banyak karena Apa penyempurna agama? umatnya ngeyel semua kak. Siapa yang menyempurnakan agama, Kak?
Nabi-nabi menyempurnakan loh Kak. Menyempurnakan apa? Nabi-nabi nyuruhnya nyembahnya Allah yang Esa loh Kak. Kata kakak tadi Nabi menyempurnakan agama. Saya tanya, Musa agamanya apa? Mereka tidak agama itu sebelumnya nggak ada Kak, tapi mereka mengarahkan siapa yang disembah gitu. Kalau dulu Karena pertanyaannya ada siapa yang agama. disembah aja Kak, jangan agama-agama. Dulu tuh Ini nggak kan ada statement agama. kakak tadi. Nabi-nabi menyempurnakan agama. Saya tanya, Musa agamanya apa? Menyempurnakan agama apa Musa? Oke. Ada yang Fokus bilang, lagi kita, Kak, jangan tergesa-gesa, oke ya. Nih, oke aku pelan-pelan. Nih. Maksudnya nabi-nabi yang lain itu tujuannya untuk disuruh nyembah Allah, Kak. Allah yang mana nih yang disuruh disembah? Allah yang mana yang disuruh disembah? Karena ada banyak Allah di dunia ini. Tuhan Allah yang Esa. Iya, semua Allah ngaku Esa, tapi yang mana nih yang benar? Maksudnya yang mana yang benar gimana? Loh, Agatha itu ada banyak, tapi mana Agatha yang beneran Agatha yang ini? Nah, Allah itu ada banyak. Sama manusia. Orang Kristen punya Allah sendiri. Orang Yahudi, orang Yahudi punya Allah sendiri, ya kan? Orang Islam punya Allahnya sendiri. Nah, itu Pagan Quraisy, sabar, Pagan Quraisy punya Allahnya sendiri. Hindu juga punya Allahnya sendiri. Cuman mereka kan menyebutnya mungkin dewa, mungkin Tuhan, mungkin Allah. Kesalahan umat-umat nabi-nabi. Sekarang saya tanya, makanya Allah yang benar. Karena inilah disebut utusan supaya meluruskan pikiran-pikiran orang-orang yang sesat gitu loh Kak. Ya, sekarang saya tanya, pikiran orang sesat itu memangnya seperti apa sih? Yaitu kita ini hidup kan untuk menyembah Allah Kak, mengikuti apa yang dilarang, apa yang dilarang, apa yang harus dijalankan gitu loh Kak. Oke, di dalam Quranmu disuruh Allah 4 istrinya, kenapa nabimu 13? Kenapa Nabi Muhammad lebih dari itu 4? Kan udah ada di situ di Al-Qur'an, udah disunahkan untuk udah disuruh, kata kakak tadi Nabi yang lain itu juga lebih banyak dari itu loh Kak. sekarang saya tanya ya, di dalam Quranmu sendiri sesuai dengan pernyataanmu, nabi-nabi itu untuk memberitahukan ini cara hidup yang benar seperti apa ya. Allah itu sudah nyuruh 4. Kenapa nabimu lebih dari 4 istrinya? Ayo. Seperti tahu-tahu sih Kak, seakan-akan mau nyepelein, tidak boleh. Nih, apa namanya? Itu kan sebelumnya nabi-nabi yang lain kan juga istrinya banyak Kak. Nah, Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, di kitab Musa, di kitab Musa di mana gitu giliran aku ngomong. Nabi Musa, kakakku sayang Gerlin, Nabi Musa di dalam kitabnya Taurat ada nggak disuruh menikahi 4 istri? Di mana? Ada nggak Nabi Musa itu menyuruh bahwa manusia itu beristrikan 4? Di situ nggak ada disuruh perintah, tapi istrinya banyak Kak. Istrinya banyak. Kalau di dalam ajarannya Musa pun tidak ada membolehkan istri 4, kenapa Allah? Karena pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi itu Kak, terlalu bebas gitu Kak, kayak serampangan gitu kalau bahasanya tuh. Jadi manusia ini serampangan, jadi main sikat-sikat aja. Nah sekarang. Jadi memangnya zaman dulu nggak ada Nabi, nggak ada Allah? Ada Kak, makanya ini diturunkan. Ini Kakak kurang nyambung nih. Sekarang saya tanya, di zamannya Isa, ya Isa, Nabi Isamu, itu ada nggak poligami? Perintah poligami seperti di dalam Quranmu, ada nggak? Nah ini agama itu menyempurnakan. Ini kenapa kenapa nabi-nabi yang lalu yang lain itu meluruskan semua umatnya itu karena serampangannya Kakak. Di Nabi Isa disuruhnya monogami, disuruh 1 istri 1 suami, malah disempurnakan jadi 4. Cemana ceritanya? Udah 1 disuruh di zamannya Isa disuruh 1, malah di zamannya Muhammad jadi 4. Semua wanita ini ditambahin atau disempurnakan
disempurnakan ini atau Nika, di mana dia nggak apa ada namanya? semua wanita itu ingin dimadu, ingin di banyak apa yang ada wanita lain, iya nggak apa ngerasa itu kan nggak ini loh Kak maksudnya. Nah ini untuk laki-laki nggak usah ini deh munafik. Dia itu pengen Kak istrinya 4 ini dia kalau untuk satu dia pasti Kak berkeliaran otaknya Kak. Nah kenapa disuruh 4 biar udah cukup 4 gitu loh Kak. Masa 4 itu juga kamu nggak puas gitu. Nah itu sebenarnya penyempurnaan Sekarang saya tanya, Isa itu nikah nggak? Siapa? Isa. Nabi Isa nikah nggak? Lah nggak tahu kan kakak yang Kristen. Loh, Quran kau kan menulis ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya. Itu Isa dan Yahya itu nikah nggak? Tadi kakak menjat semua laki-laki itu sahwatan nengok perempuan, makanya dikasih 4. Loh, beda Isa dong sama Nabi. Yahya Kalau sahwatan Nabi nggak? itu beda kakak. Kalau Nabi itu keajaibannya sudah disempurnakan Allah Kak. Jadi Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Nabi bukan? Gitu, tidak Oke, ada Muhammad itu Nabi bukan? Nabi. Nah, kenapa syahwat dia lebih besar dari manusia? Manusia biasa. Nah ini nggak ngerti. Nabi-nabi yang lain istrinya banyak banget Kecuali loh, Kak. Muhammad. Ini cemana Kenapa? ini? Kalau Loh, ini- Nabi Muhammad itu sebenarnya itu udah paling dikit Kak. Nabi-nabi yang lain justru lebih banyak. Oke, sekarang saya tanya, Nabi Isa berapa istrinya? Kamu bilang Nabi yang lain itu banyak. Kalau Nabi yang lain itu Muhammad, ribuan loh, Kak. sebentar. Kamu bilang Nabi Muhammad paling dikit. Isa ada nggak istrinya? Lu kok ngomong ngebum? Aneh banget kakak, lucu banget ngomongnya. Hah, Ya, coba. kan Nabi Isa ada di sana juga. Kenapa Coba, Kakak sekarang saya bilang tanya, itu Abraham Kakak ya, berapa Bang? istrinya? Jangan Abraham berapa dilihat dong istrinya? Kak. Ibrahim berapa istrinya? Coba Kakak berapa? Ibrahim 3 istrinya. Muhammad berapa? Kata Lu siapa? paling dikit. Muhammad paling dikit. Ternyata kalah sama Ibrahim. Cemana? Coba sekarang saya tanya, Nabi Adam berapa istrinya? Ayo. Satu. Kamu Muhammad paling dikit. Ternyata ada yang lebih dikit. Loh. Adam 1. Kan ada Nabi yang lain. Coba nih, Kakak. Nabi yang lain banyak loh Kak. Nabi yang lain banyak loh Kak. Nabi yang lain banyak loh Kak. Coba Kakak cek. Kakak fokusnya ke Nabi Muhammad sementara Nabi yang lain ada loh. Karena Nah, Anda nggak boleh bilang begitu, Nabi Kak. Muhammad yang ini namanya paling pengennya dikit. menjatuhkan yang Bukan. lain. Padahal Nabi yang lain itu Kak. juga banyak. Dengerin kak. Karena narasi kakak mengatakan Nabi Muhammad paling dikit. Kakak kan nggak bilang Nabi Musa paling dikit. Kalau kakak bilang Nabi Musa paling dikit, mungkin gue bahasnya Musa. Yang ini membahas istri yang paling banyak itu loh Kak. Istrinya banyak. Makanya bikin statement itu juga yang berdasar. Oh, saya tanya Nabi Adam berapa? Harusnya kakak bilang dong Nabi Adam yang paling dikit kak istrinya, karena istrinya 1. Nah itu baru benar. Dan lagian juga Nabi Muhammad itu dia menikah juga nggak karena syahwat Kak. Terus karena apa? Di situ ada perjalanan Nabi Muhammad, saya lihat di sana dia menikahi yang muda itu bukan karena syahwat. Dia nggak ada serumah Kak, dia nggak serumah. Kakak Nanti udah baca kalau dia sudah At-Tahrim? balik, udah dewasa baru dia serumah. Oke, Itu yang saya baca. Kakak udah pernah baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5 asbabul nuzulnya karena Nabi Nuh itu kepergok menggauli babu diranjang istrinya Hafsah. Yang mana coba baca? At-Tahrim ayat 1 sampai 5 asbabul nuzulnya coba cari tahu. Nggak tahu saya. Coba Kakak baca. Nah, Jangan kakaknya ini kan kalau aku kan dari tadi ayatnya jelas. Itunya jelas. Kalau sekarang Kakak saya tanya, ngomong. kakak tahu nama istri Nabi Muhammad yang namanya Zainab? Oh iya, itu kan sepengetahuan istri-istri Kak. Saya Itu tanya, ada di enggak kisahnya. sebentar, saya tanya, Zainab itu sebelumnya istri siapa? Kenapa gimana? Wah, di telepon Pak Ustadz dia udahan. Nih Kak, Hmm. di Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 27 Oh, juga. udah lari nih, udah mau ke sini. Oke, baiklah. Mm-mm. Kisah para rasul berapa, Kak? Ayat 27.
Kenapa? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Para rasul berapa? Suku Kisah bangsa. para rasul berapa, Kak? Kisah para Rasul 4 ayat 27. Ayat 27. Silakan dibaca. Ini sampai 24 juga ini sih jelas banget. Jelas apanya? Silakan dibaca aja. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud. Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Gimana, Kak? Coba baca yang benar ayat 30-nya. "Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus." Jadi pada umat-umat lanjut. pada zaman yang satunya, dulu, satu lagi. ingin membuktikan harus ada mukjizat dulu baru kamu bisa aku percaya sebagai utusan Allah gitu loh, Kak. Ayat 26 tadi itu poin pentingnya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Dan yang diurapinya itu tadi kan Yesus kan? Ya, Yesus. Oke. Sampai raja-raja dunia melawan Tuhan Yesus. Coba. Emangnya Tuhan Yesus sekuat itu? Tuhan Yesus loh, Kak. Di sini nggak ada. Sekarang saya tanya. Yesus itu adalah Tuhan, nggak ada di sini. Di sini ada terpisah Yesus dan Tuhan. Gimana? Ya kan Kakak bilang Yesus Tuhan. Di sini nggak ada dibilang Yesus Tuhan. Di sini terpisah Yesus dan Tuhan. Di sini Tuhan dan Yesus nggak ada dijadiin satu. Baik, sebentar. Baik, dikatakan di sini melawan Tuhan dan yang diurapi. Kok bisa Tuhan dan yang diurapi ini disandingkan gitu? Apakah Tuhan dengan yang diurapi ini setara? Lah, nabi yang lain juga sama. Nabi yang lain juga disandingkan juga sama firman. Coba, nabi mana yang disandingkan dengan Tuhan? Ada yang dibilang Tuhan Nabi Ibrahim Tuhan Ibrahim kan nggak gitu, Kak. Sekarang saya tanya, nabi mana yang bisa disandingkan dengan Tuhan? Loh, Nabi Ibrahim contohnya ada juga, mereka juga di situ ada, Kak. Jadi terpisah. Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Saya nggak nanya itu, Kak. Nggak mungkin Tuhan dengan manusia itu disandingkan dengan kata sambung dan. Berarti ada kesetaraan di sini. Kakak dan kucing setara nggak, Kak? Loh, Nabi Muhammad juga ada loh, Kak. Kakak nggak baca? Kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga disandingkan sama Allah. Iya, karena Muhammad setara dengan Allah. Oh tidak. Loh, gimana? Kakak salah itu masa. Coba. Kalau misalkan Muhammad itu Tuhan, pasti kami nyembah Muhammad dong, Kak. Bukan yang lain, gimana sih? Sekarang saya tanya Anda ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Barang siapa taat kepada Rasul sama seperti mentaati Allah. Cuman itu menurut Kakak? Sama itu kan Yesus juga gitu, Kak. Firman yang dikasih sama Yesus itu harus kita taati. Sama dengan Muhammad. Muhammad juga harus kita taati. Nah, sekarang saya tanya Kakak. Dengar. Muhammad itu firman yang jadi manusia tidak? Kenapa? Apakah Muhammad adalah firman Allah yang jadi manusia? Intinya
sama seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad itu sama Loh, saya kakak. tanya. Karena kakak bilang Sama. gantian dong. Jadi kakak ini menangkap pelan-pelan. Kakak ini Aku jawab nafsu sama. banget energinya. Dengar dulu ya. Kalau kakak bilang Yesus itu sama seperti Muhammad. Yesus itu sementara tadi sudah kita bahas, semoga kakak nggak lupa ingatan, Yesus itu adalah firman, firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah firman yang hakikatnya Allah yang Ya. menjadi manusia? Iya, sama kak. Wow. Loh, itu firman. Jadi Muhammad adalah Allah. Firman itu kata-kata yang Allah kasih kepada Sekarang utusannya saya supaya dikasih ke dengerin. Kakak sudah mengakui Muhammad Allah ya, betul? Iya, Muhammad bukan Allah, itu utusan. Enggak. Oke. Karena kakak sudah menyamakannya dengan Yesus dan Bapa, kan gitu. Dari tadi saya sudah jelaskan, Yesus itu adalah firman yang hakikatnya Allah yang menjadi manusia. Firman yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Tadi kakak baca juga 2 kali. Saya masih ingat. Sekarang Iya. saya tanya, apakah Muhammad adalah firmannya Allah yang jadi manusia? Firman itu diberi oleh Allah kakak. Saya nggak nanya itu. Berarti ini Muhammad ini sebelumnya itu firman atau memang dia manusia? Firman itu kalimat Allah kakak. Kalimat Oke. Allah untuk Oke. utusan itu yang jelasnya kak. Loh, kalimat Allah itu utusan. Loh, diberi kepada yang diutus kakak Nah, saya. saya tanya. Muhammad itu dia sebelumnya berasal dari firman atau gimana? Dia dilahirkan kak sama kayak Nabi Isa. Nggak, beda. Karena Muhammad itu emak bapaknya itu berhubungan badan, makanya dia lahir. Kalau Isa atau Yesus Nah, kalau itu dia tidak ada hubungan biologis. Oke. Beda, jangan disamain dong. Nah, iya itulah keajaiban Ya. Nabi Isa yang Bukan, saya nggak ngomongin keajaiban. Saya nggak nanya keajaibannya, kita Kak. yang Kristen kakak sayang. Kak, saya nggak nanya keajaiban. Diaturkan lagi harusnya Nabi Adam dan Tuhan. nah, Kakak itu, ini, Kak, ini kita ulang lagi ya. Firman itu Allah nggak? Iya, firman itu dari Allah kak. Saya nggak nanya dari Allah. Firman itu hakikatnya Allah nggak? Iya, firman itu dari Allah. Kalau Muhammad dari mana? Firmannya dari Allah juga. Ya, saya nggak nanya firmannya. Saya nanya Muhammad dari mana asalnya? Maksudnya gimana sih? No. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan. Tadi firman itu kan dari Allah. Firman itu berasal dari Keluarganya Allah. maksud kakak. Ya, manusia ini, nih kakak harus tahu, Muhammad itu dari tanah. Makanya dia kembali ke tanah, ya. Kata siapa kak? Kakak dari mana? Muhammad dari tanah itu dari mana? Jadi bahasanya? manusia diciptakan nggak dari tanah? Sementara di Al-Quran Sebentar, kakak. tidak ada di Al-Quran. Kak, sekarang bilang saya Nabi tanya. Muhammad dari tanah. Aduh. Kakak nih bahaya juga nih. Kak, kalau memang Muhammad tidak dari tanah, dia kenapa kembali jadi tanah? Karena kita manusia terbuat dari tanah kak, dari Nabi Adam. Itu kau jawab karena manusia itu terbuat dari tanah. Yo, kamu udah jawab. Kalau gitu Muhammad itu berasal dari mana diciptakan? Ini kakak kurang pengertian deh kayaknya. Oh, alah. Sekarang saya tanya, semua manusia ini berasal dari tanah nggak? Ciptaan Allah kak, nggak mungkin juga kakak diciptain dari tanah. Tung. Ini bukan keajaiban lagi kak. Ini itu untuk pembelajaran umat, bukan untuk yang harus mujizat dulu, nggak gitu lagi kak. Saya nggak nanya itu. Kakak kita fokus sama diskusi kita. Jangan tak kemana-mana. Sekarang saya tanya, Adam itu dari mana? Dari mana? Dari tanah. Oke, semua manusia ini kata kakak sendiri ngomong mulutnya tadi, semua manusia ini dari tanah, betul? Makanya kembali jadi tanah, Simbol, gitu kan? Kakak. Simbol. Oh, saya nggak nanya simbol, Oh, iya dong. Inilah bukti. Jadi gini, kakak kalau misalkan meninggal, kakak Kamu dibilangin pelan-pelan. Orang kalau buru-buru keselak, Kak. Ujung-ujungnya meninggal. Pernah lihat ada orang meninggal gara-gara keselak? Kan di mod orang lagi jelasin di mod payah sih kakak. Kakak,
Jadi Kak Gerlin yang mau jelasin atau saya nih? Saya biar diem aja Kan nih. saya kan udah persepsi kakak udah, maksudnya dengerin saya juga, jangan di-mute lah kak. Kak, di sini 4.900 orang juga yang ngedenger itu dominan itu kamu, bukan saya. Kata siapa kakak dari tadi ngoceh juga kok. Yang dari tadi dominan ngomong di sini siapa teman-teman? Ya kakak lah, ini kan grup kakak ya, pasti yang dibelain. Iyalah yang dibelain kakak, saya kan sendiri di sini. Gimana sih? Udah? Iya, Udah belum? Saya boleh ngomong nggak nih sekarang? dari tadi juga boleh. Oke, sekarang saya tanya. Bener nggak tadi kakak bilang semua manusia ini diciptakan dari tanah? Betul nggak kakak bilang itu? Simbol. Apa itu simbol? Apa Tapi itu kalau simbol? untuk kayak kakak jangan seakan-akan dikatanya salah nih, skakmat, oh enggak, my god, jangan kayak gitulah kak. Maksudnya gini, Bukan. simbol loh kak. Nabi Adam kan terbuat dari tanah. Maksudnya kalau kakak meninggal emang kemana? Ya dari tanah gitu loh kak. Artinya adalah manusia semuanya berasal dari tanah, gitu kan? Masa saya ini di Al-Quran aja simbol. disebutin kok. Di Al-Quran disebutin kita itu Sekarang saya terbuat tanya, dari nggak ada kata simbol. dari darah mani. Good. Sebelum dari air mani, kakak. Kakak baca, diam, makanya kakak tuh diam. Gantian. Berisik tahu. Kakak baca ayat 12-nya dulu dari ayat yang kamu bilang tadi air mani. Itu di sini iya kakak. Sebelum dari air mani, dari saripati tanah. Baca dulu ayat 12-nya dong. Saya tahu ayat itu. Ayat yang mau kakak sebutkan pun saya tahu. Mencari pembelaan itu tidak baik loh Ya kak. Tuhan. Sabar ya Allah ya Tuhan. Kenapa kakak mood dari tadi loh? Orang Kamu- lagi ngomong. Kamu nggak ngasih saya kesempatan ngomong. Kamu sadar nggak sih? Ngomong loh kakak dari tadi. Kamu dengar nggak saya ngomong apa? Aduh. Kamu dengar nggak tadi saya kakak ngomong apa? ngomongin soal tanah. Oke, next yang lain. Oke, jadi manusia itu berasal dari tanah atau simbol dari tanah? Kakak harusnya belajar dari awal terjadinya. Harusnya belajar dari awal Saya cuman bertanya sedikit loh, berawal Gerlin. terjadinya manusia. Astaga Kakak Tuhan, ya Kan Allah. kakak nanya tapi kakak langsung belok-belok gitu aja boleh. Karena kamu tadi bilang manusia Nanya, simbol tapi dari langsung tanah. Jebus. Gimana nggak naik saya? Kamu tadi kan bilang manusia itu simbol dari tanah. Itu jawabanmu. Itu jawabanmu bukan? Pelajaran dari Nabi Adam kak. Saya nggak nanya. Kembali ke tanah itu intinya. Tadi kamu bilang simbol atau manusia dari tanah? Kalau Jawab di aja. Al-Quran nih, kalau jawaban Al-Quran, kakak nggak usah ngomong dari saya aja deh. Kalau Al-Quran menjawab, kalau menjawab Al-Quran menjawab, kita terbuat dari darah sel mani. Oke. Dari mani, sebelum dari mani dari saripati tanah nggak? Coba baca ayat 12-nya dari ayat yang kamu baca tadi. Ya kan kita makan dari mana kak? Astaga Tuhan. Makan dari Saya tanya. Nih udah jangan berkelok-kelok. Jangan Makanya berkelok-kelok. kita bilang dari tanah. Astaga. Coba logikanya aja deh kak. Tadi kamu bilang simbol. Jadi manusia ini dari tanah atau dari simbol tanah? Jawab. Udah next, kalau itu salah oke. Kak, dari Nabi Adam sendiri. kita bisa berpikir dari Nabi Adam. Kalau kakak bilang kita kembali ke tanah, iya betul kita kembali ke tanah. Kenapa kita dibilang makhluk tanah? Ya kita makan minum itu ngambil dari tanah loh kak. Jadi manusia dari tanah atau dari simbol tanah? Tanah. Oh, Karena udah semua- diralat ya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Oke, semua dari stop. Saya tanah. udah dapat jawabannya. Saya udah dapat jawabannya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu dari tanah nggak? Kenapa? Sama Oke. semuanya manusia. Sekarang saya tanya, Isa itu dari tanah nggak? Dari manusia. Sekarang saya tanya, Isa itu dari tanah nggak? Sama manusia, nggak ada perbedaannya. Saya akan bawa Al-Quranmu bahwa Isa itu dari kalimatullah dan ruhullah, bukan dari tanah. Ayat. Saya bawa ayat Al-Quran. Maksudnya Isa itu bukan yang dengar. Nih, makanya kamu belum belajar Quran, kamu jangan sok-sokan jawab saya. Ada ayat di dalam Quran bahwa Isa itu lagi dong, dari- kakak kan pengen nggak mau orang dengerin. Payah kakak nih. Nih di Al-Quran kenapa dibilang kalimullah?
Karena itu ayat-ayat yang dikasih Allah kasih buat di umat-umatnya, Kak. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Pak, kamu nggak malu gitu dilihat 5.700 orang, 5.800 orang? Kenapa saya malu? Ripa, Saya kan hanya sabar. Sampai Ripa nangis loh nengok kamu nih. Ripa ini lagi nangis guling-guling ini. Ya, Aku juga nggak kenal, nggak apa-apa. Aku juga nggak kenal. Kenapa kakak mute terus sih, Pak? kamu tuh berisik, nggak mau dengerin orang tua. Berapa emang orang tua gayamu? Ya, ya saya masih bocil, 6 tahun, digauli 9 tahun, oke? Nggak lucu. Ya, oke. Sekarang saya tanya, kenapa Isa itu dari kalimatullah dan ruhullah, tidak dari tanah seperti manusia yang lain? Kalimatullah yang dimaksud di dalam Al-Quran, kakak, bukan karena dia Allah, bukan. Yang dimaksud nggak nanya itu. Kenapa Isa Al-Masih putra Maryam itu, dengerin, ini ayat Al-Quran. Ya. Iya, dan Maryam itu akan melahirkan Isa Al-Masih, ya, yang dari ruhullah dan kalimatullah. Kenapa Muhammad tidak demikian? Justru lebih spesial Nabi Muhammad loh. Pakai telur nggak nih spesialnya? Aku seakan-akan lebih bijak gitu, enggak gitu. Maksud yang dari ke Al-Quran bilang kalimullah itu maksudnya itu firman. Saya tanya, kalimatullah itu firman Allah nggak? Iya, kalimat dari Allah gitu loh, Kak. Ya, saya tanya, Masa kalimat sesimpel itu Allah harus itu diribet-ribetin sih, Kak? Oke, kalimat Allah itu firman nggak? Iya, firman. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad ini lahir dari firman? Maksudnya firman itu jangan ketawa-tawa, firman Nah, itu makanya dari kamu nih, kalimat kamu nih Allah. belum. Allah berikan firman kepada nabi-nabi. Saya tanya, saya nggak nanya Muhammad nerima firman. Saya tanya, Muhammad ini lahir dari firman Allah nggak? Itu udah dari itu ketetapan Allah, Kak. Pasti ada. Makanya tadi saya bilang. Makanya Alkitab juga kan bilang nanti bakalan ada nabinya sesudah aku ada. Kan ada, Kak. Di Alkitab. Di mana di Alkitab ada nabi setelah Yesus? Cuman nggak jelas banget dibilangnya. Tapi ya, saya baru ingat memang ada nabi setelah Yesus, yaitu nabi palsu. Mau denger ayatnya? Bukan yang itu. Ada loh. Banyak nabi-nabi Yang palsu. mana dong? Ada banyak Ada nabi-nabi lah. palsu, Kak. Loh, ini saya punya datanya. Kamu buka ya, mumpung Intinya dari tadi di Alkitab mengatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan, aku Allahmu. Dia nggak ada loh, Kak, bilang kayak gitu. Coba buka Yohanes 13 Sangat ayat jelas dia 13. katakan bahwa dia utusan. Coba Nggak ada baca Yohanes selain 13 ayat 13. yang mengaku aku Tuhan, dia bakalan ini kok, kata dia. Coba, Kakak pegang Alkitab. Ya. Coba baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. 6.000 orang loh di sini. bagus. Biar sama-sama saling belajar. Ya. Iya. Intinya 6.000 itu adalah Ya, anggota API di sini 3.000 orang ya. 3.000 orang di sini. santai. Jadi kakak bakalan menang walau apapun itu, pasti kakak menang karena mereka Bukan. pemuja kakak. Kalau aku santai orangnya. Saya buka room ini bukan mau menang kalah. Saya mau mencerdaskan orang. Kalau misalkan kakak nggak mau menang, kenapa Udah harus baca Yohanes 13 ayat 13? Udah Kenapa baca saya Yohanes 13 ayat 13, Kak? Udah, Kak. Dewasa dalam berdiskusi. Baca Yohanes 13 Kakak ayat harusnya 13. dewasa dalam diskusi, santai. Harusnya nggak usah di mute, nggak usah di ini, nggak usah diturunin. Harusnya santai. Berapa tadi 13 ayat? 13. 30. 13. 13 ayat berapa, Kak? Yohanes 13 ayat 13. Ke Antioquia di Pisidia. Ke Antioquia ini apa nih? Di Pisidia. Ini apa? Yohanes 13 ayat 13. Oh, Yohanes pula. Sorry. Maklumlah saya bukan ini.
13. Kenapa di sana katakan apa? Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Itu Yohanes. Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa? Akulah guru dan Tuhan. Tadi kakak bilang Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Udah nggak bener. Loh, salah ayatnya. Bibelnya disalahin. Kak, maksudnya itu kali mulah ya kak, bukan soal dia itu Allah Tuhan itu sebenarnya. Ini juga saya mau menjawab pertanyaan kamu. Akan ada nabi setelah aku, kata Yesus. Coba kakak baca Matius 24 ayat 11. Wah, itu aku kayaknya udah tahu. Maksudnya nabi-nabi yang lain memang banyak kak. Ada nabi palsu namanya setelah Iya. Jadi setelah Yesus ini akan muncul banyak sekali nabi palsu. Iya. Iya, jadi setelah Yesus nggak ada lagi nabi harusnya. Yang ada itu adalah nabi palsu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Di sini ada Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Bagaimana? Iya, jadi Jelas loh, percaya. Yesus yang bicara sendiri loh kak, bukan dari tulisan-tulisan Coba baca siapa, lagi, Paulus. coba baca lagi tadi. Firman Yesus yang menghakimi ya. Enggak yang tadi. Iya ini firman Yesus yang menghakimi, Yohanes 12 kak. Yohanes 12 saya. Nih, tetapi Yesus berseru. Nah, Yesus sendiri yang berseru kak. Katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Nah, maksudnya apa ini kak? Maksudnya kan dikatakan Tetapi siapa kepada saja. dia yang telah mengutus aku. Iya, iya. Nih, kamu makanya nyimak. Barang siapa percaya kepadaku. Sorry yang komen tadi fanatik, sorry aku nggak fanatik kak. Kalau aku fanatik saudara-saudara Udah, nggak usah ditanggepin yang di bawah. Nggak usah ditanggepin ya. Barang siapa percaya kepadaku, artinya siapa saja yang percaya kepadaku, dia itu percaya kepada Allah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Enggak, di sini nggak ada menyamakan loh kak. Loh, barang siapa percaya kepadaku, Seperti itu membahayakan loh kak, umat-umat yang tersesat. Sementara Nabi Isa mengatakan jangan loh. ini saya baru 2 kalimat, kamu itu udah panjang banget. Dengar ya. Barang siapa percaya kepadaku, berarti siapa saja yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku tetapi kepada Allah. Berarti Yesus ini ada di dalam Allah, itu maksudnya. Jauh banget kak. Loh, coba baca sekali lagi. Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Tetapi Ya, jadi apapun yang tetapi percaya, Makan kakak orang lagi ngomong selalu begitu. tetapi percaya, lanjut. Nih, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Jadi firman yang disampaikan kepada kakak jangan begitu, diam nggak? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Maksudnya akan diperintahkan yang dikasih. Tetapi lanjutnya dong. Tetapi dia percaya kepada. Tetapi kepada dia. Berarti firman itu Allah yang kasih gitu loh kak. Nah, yang telah mengutus aku, jelas banget loh kak. Dengerin Ini, saya, lihat saya sini. Dengerin saya, lihat sini. jelas kak, jelas banget. Oke, lihat saya. Barang siapa percaya kepada perkataan Agatha, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kata-kata yang berasal dari saya itu berasal dari Tuhan Yesus. Kalau Enggak, Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Artinya Yesus itu berasal dari Sang Bapa. Nah gini deh kak, kalau seandainya nih kak, kalau seandainya Yesus benar-benar kak
dia Tuhan apa, harusnya nggak usah sampai Kak, dengar. itu Tadi dia untuk bilang menjelaskan Yesus, bahwa dia itu Astaga adalah Tuhan, ya kenapa Allah. dia harus merelakan segala macam ini, sementara Allah itu nggak akan seolok-olok itu untuk ini loh, Allah nggak gitu Kak, nggak harusnya, nggak seperti itu sayang. Kakak, tadi barang siapa percaya kepada Yesus bukan percaya kepadanya tetapi kepada Bapa. Berarti setiap apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan Bapa, betul? Iya, firman Allah. Yesus bilang baptis. Itu kata Bapa. Kakak nggak baptis? Ya, Jadi kalau perkataan Yesus itu adalah perkataan Bapa yang mengutus dia, semua isi Alkitab ini kalian dengerin dong. Udah. ya lari-lari orang ngebahas ini malah suruh baptis. Loh, Nggak ada karena hubungannya. Aku gini. lagi ngebahas ini loh Kak. Benar. Makanya kakak ini nyimak. Yesus itu kan kata-katanya bukan cuma satu huruf, bukan satu kalimat. Kenapa Semua gini, pengajaran Yesus itu adalah pengajaran Bapa. Jadi kakak harus percaya. Yesus itu mau kita ini selamat dengan jalan apa? Percaya kepadanya. Karena percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Terus. Iya. Oke. Kakak kalau nggak mau dengerin penjelasan saya, kakak turun silakan. Oke, udah. Ya, Ya. kalau kakak sudah mendengar, Logikanya begini. Kalau aku, mulai muat. saya turunin. Jadi kalau kamu, saya suka ketika kamu bilang jangan percaya sama Yesus, tapi percaya kepada Bapa. Jadi apa yang dikatakan Yesus, kamu harus dengerin. Yesus bilang jangan percaya sama dia, tetapi percaya kepada Bapa. Karena apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan Bapa. Jadi kalau Yesus ngajarin kamu bahwa setelah aku ada nabi palsu, kamu harus percaya. Iya.